Ya, kembali lagi pada kesempatan kali ini pengen cerita-cerita sedikit aja sih tentang pengalaman pertama pakai Arch Linux. Jadi saya sempat beberapa hari ini nyoba-nyoba salah satu distribusi dari Linux, yaitu adalah Arch Linux. Di sini tuh saya coba menginstal Arch Linux versi ya 2021 gitu ya. Untuk kernelnya 5.14 seperti itu. 64 bit. Jadi jujur ini pertama kali nyoba distribusi yang satu ini, lumayan sulit lah bisa dibilang, karena sebelum-sebelumnya terbiasa menggunakan distribusi seperti Debian dan turunannya. Begitu coba pindah ke Arch, ini agak sedikit berbeda gitu. Mulai dari proses awal penginstalannya sampai buat masang desktopnya seperti itu, karena Arch Linux sendiri pertama kali diinstal hanya polosan lah bisa dibilang. Semuanya dari uh, CLI, Command Line Interface, jadi belum ada grafik interface gitu yang di-include. Jadi memang mau tidak mau harus manual diinstal. Dan bisa dilihat sendiri di sini, lumayan apa ya, ringan seperti itu. Karena memang hanya disediakan dalam bentuk CLI seperti itu. Karena ya kalau dari websitenya sendiri bisa dibaca simple like quick distribution. Jadi filosofi dari OS ini sendiri itu emang sangat mengedepankan kesederhanaan ya, atau simple gitu. Bisa dibaca aja kayak di Wikipedia-nya. Di sini pendekatan desain dari pengembangan distronya itu berfokus pada kesederhanaan serta kebenaran pada program dan minimalisme. Wah, di sini katanya kata yang perlu digarisbawahinya adalah minimalisme. Jadi memang betul-betul kayaknya dikasih apa adanya gitu kan ya. Selebihnya diserahkan kepada user gitu. Bagaimana seleranya gitu kan buat ngedesain ini distribusi. Selama proses penginstalan sih aku coba banyak make ngambil referensi dari buku. Aku ada nemu judul yang bagus bukunya dan sangat membantu pada saat proses penginstalan. Nih bisa cari aja di internet. Judulnya Arch Linux Environment Setup How To. Ini bukunya benar-benar aku pakai sebagai referensi, terutama pas mulai menginstal gitu kan ya. Dengan lingkungan penginstalan yang berbeda. Kalau kebanyakan secara GUI seperti itu ya, grafikal pas proses installnya. Nah, kalau Arch Linux ini sendiri betul-betul CLI. Jadi pertama kali nyoba, luar biasa sulitnya. Untungnya nemu buku ini gitu kan, buat ngebantu proses penginstalannya. Nah, kalau di buku ini jelasinnya itu dibagi jadi satu 2 3 4 5 tahap gitu buat proses penginstalannya. Dan jujur paling lama itu ada di sini, pas proses buat ngepartisinya sama nge-mounting partisinya gitu. Karena benar-benar GUI dan harus benar-benar teliti lah. Karena kalau salah kemungkinan untuk distribusinya nggak bisa boot seperti itu, nggak bisa nyala. Di sini bisa dilihat aja gitu kan, proses penginstalannya dia jelaskan cukup rinci gitu, cukup detail, karena memang bukunya digunakan untuk pemula yang pertama kali nyoba Arch Linux, misalnya seperti saya. Nah, di sini dia kayak ada kasih kayak rekomendasi untuk partisi bootnya 50 MB. Untuk swapnya bisa disesuaikan dengan ukuran RAM-nya. Biasanya sih dua kali lipat seperti itu. Untuk root partisi, untuk var partisi sama home partisi. Walaupun pas saya install sebenarnya untuk yang home ini nggak wajib ternyata buat di-include kan. Apalagi yang cuma buat running di virtual machine seperti itu. Tapi kalau yang memang mau diinstal langsung di hard disk, mungkin bisa ditambahkan home partisi ini supaya dia terpisah dari root partisi gitu kan. Nah, kemudian konfigurasi internetnya banyak lah di sini, di buku ini dijelasin. Lumayan sangat membantu kalau untuk pemula. Dan bahkan dia juga menjelaskan sampai ke proses gimana tentang pengenalan art.
user repository gitu kan, cara penginstalan paket-paketnya, sampai juga proses penginstalan desktop manager ya. Ini mulai dari install Xorg server, display manager nih yang dipakai, kemudian desktopnya. Ini bukunya lumayan membantu gitu, dan aku banyak make referensinya dari sini. Kita bisa lihat di sini yang saya coba install. Nah ini kebetulan desktopnya juga udah saya install, mungkin bisa kita coba lihat gitu kan. Aku installnya untuk display manajernya aku pakai LXDM, dan desktopnya pakai XFCE versi 4. Kita lihat dia booting. Sebenarnya masih agak polos untuk Arch Linux-nya, dari segi desktopnya belum ada saya apa-apain, jadi masih tampilannya masih standar gitu. Nah ini kita udah masuk di login page-nya, masukkan dulu passwordnya. Ini distribusi benar-benar ringan, beda banget sama distribusi yang lain. Cuma memang perlu waktu, apalagi orang seperti saya yang nggak terbiasa pakai yang distribusi non Debian seperti itu. Nah ini paling-paling hanya wallpapernya saja yang saya ganti, selebihnya masih default. Ini tampilan Arch Linux dengan desktop XFCE. Begini menu-menunya, ya aplikasi-aplikasi standar lah masih yang ada. Bisa juga lewat klik kanan, nah maka menunya bakal kelihatan nih untuk aplikasi. Ya mungkin sampai di sini aja kali ya, kita sharing-sharingnya, soalnya masih belum terlalu banyak yang bisa dieksplor dari Arch Linux ini, soalnya masih sangat polos. Mungkin video-video berikutnya bakal saya kasih lihat perkembangannya, kemungkinan bakal saya kostum sih untuk desktopnya ini, seperti itu. Sekian dulu video hari ini, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.